Oke, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi software Slack untuk analisis kestabilan lereng. Pertama, kita buka dulu eh, software Slack-nya. Kemudian sini kita melihat dari sumbu Y dan sumbu X. Kita cari dulu 0,0, sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 0 dengan cara menggunakan keyboard, menggunakan atas bawah maupun samping kanan dan kiri. Nah, ini kan ketemu 0, 0 dengan 0. Kemudian kita pilih grid, klik kanan, kemudian kita pilih satu, horizontalnya nilainya satu dan vertikalnya satu. Pilih yang tengah, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul grid titik-titiknya yang akan memudahkan untuk analisisnya. Kemudian kita pilih X. Di sini kita membuat garis bantu X dan Y-nya dengan cara kita tarik, kita klik pada 0,0, kemudian kita tarik sesuai pada formnya. Ini kan di sini tingginya adalah 20 dan sumbu X-nya adalah 42. Ya, kita 20 dan 42. Ya, kita kira-kira aja ya. Misal, ya. Kita klik kiri, kemudian membuat geometrinya dengan cara kita pertama mengklik analisis dulu, kemudian kita pilih project setting. Nah, project setting ini pada general unit pengukuran pada unitnya, terutama stress unit, time unit, dan permeabilitas unitnya kita tidak perlu diubah. Kemudian untuk arah keruntuhannya kita pilih left to right karena pada form juga cenderungnya si lerengnya ini keruntuhannya ke kiri, ke dari kiri ke kanan. Kemudian maksimum properties kita tidak perlu diubah. Metodenya kita menggunakan Modern String Price. Jambu dan Bishopnya kita tekan checklist. Metode ini umumnya biasanya digunakan untuk analisis stabilan lereng. Kemudian untuk groundwaternya tetap, transinya tidak perlu diubah, statistiknya enggak, random numbers, standar dan lain-lainnya tidak perlu. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita pilih boundaries. Nah, boundaries ini kemudian kita pilih add external boundary, di mana kita membuat sebuah geometri lereng. Kemudian kita arahkan pada sumbu 0,0-nya. Kita tarik ke atas sampai angka 20 ya. Misalnya 20 nih. Nah, kemudian kita tarik nih. Set, set, kita turunin dulu. Ini, misal ini di angka 10. Oke, misal 10 di sini nih. Set, terus lanjut ini di sumbu Y-nya 14, sumbu X-nya itu 15. Ini sumbu 16. Misal di sini. Terus sampai kisaran 26 ya. Dan 26 nih di sini nih. Klik kiri, kemudian selanjutnya ada di angka 32,8 atau 31. 32 ya.
Ini contohnya ada, kemudian sampai 42 di sini. Nah, terus kemudian turun. Kalau misalnya ini nggak pas, bisa klik undo, klik kanan, kemudian pilih undo. Nah, kemudian balik lagi ini. Set, sampai sini. Set. Kemudian balik lagi ke titik 0, ini bisa kalian tekan pada keyboard arahnya, mau kanan, kiri, atas, atau bawah. Kemudian balik lagi ke 0. Kemudian pilih klik kiri, lalu klik kanan, dan pilih down. Ini akan udah jadi kan geometri layernya. Kemudian kita akan membagi tiap lapisan mitologinya dengan cara pilih boundaries, lalu pilih add material boundary. Di sini kita akan membuat lapisan soilnya dulu. Misalnya di 17, dengan 17, misalnya di sini nih. Kita sama seperti membuat geometri lereng, ngomong ke atas, mengikuti si permukaan geometrinya. Kalau tidak mengikuti biasanya akan susah buat ngebagi jenis material pada lapisannya. Terus klik kiri, klik kanan, pilih down. Nah, ini akan sudah terbentuk ya, udah kebagi tiap lapisannya. Lalu lanjut membuat lapisan selanjutnya yaitu sandstone. Sama kita pilih boundaries, add material boundaries. Misal kita bikin dari kotakan 0,0 dari bawah, kemudian kita ke atas nih, lanjut ke sini, mengikuti geometri lereng sebelumnya. Misalnya di sini nih, set, ini berapa nih? 17,14 dan 21,14. 17-nya misalnya di sini nih, ini 17. Terus misalnya sini angka 5, 5 di sini nih. Terus balik lagi ke titik awal ya. Klik kiri, klik kanan, lalu pilih down. Ini untuk material keduanya, lapisan material dua. Lanjut, kita akan membuat bonus lagi ya. Sekarang ini di sini misalnya dari sini nih kita ngebuatnya dari ujung ke bawah, kemudian ke atas, sama seperti sebelumnya mengikuti geometri lereng pada material sebelumnya. Misalnya ini 21 nih, 21. Oke, terus misalnya 9. Set. Nah, klik kiri, klik kanan, dan middle. Diusahain membuat ngebagi lapisan materialnya dari ujung ke ujung, ke ujung, ke ujung, sampai ke ujung awal tadi. Karena kalau misalnya enggak, biasanya nggak bisa, apa ya, ibaratnya nggak bisa ngebagi eh, kedua material itu. Lalu lanjut, kita akan membuat lapisan sandstone-nya. Misalnya ini 36,8, ini 28. Oke. Sama kita pilih add material boundary di sini. Saya ikutin misalnya di sini nih. Yang penting disaranin harus presisi ya buat lapisannya ini. Misalnya di sini nih, 36,8. Misalnya 36,8. Ini untuk memperbesar si tampilannya bisa menggunakan mouse di apa namanya ini, di naik turunin aja. Terus angka 28-nya di sini nih. Set.
balik lagi ke titik semula yang di sini nih. Klik kiri, klik kanan, kemudian pilih down. Nah, ini udah kebagi lapisannya. Kemudian kita membuat lapisan playstone-nya sama. Misalnya kita bikin dari sini nih ya. So, sini, sini itu lapisan 39, ya 39 awalnya sini. Ini satu. Klik kiri, klik kanan, pilih down. Nah, kita eh, sudah didapatkan geometri lerengnya beserta lapisan nitrogennya. Kemudian kita pilih properties. Nah, kita pilih define materials. Kita isi jenis-jenis material litologi sesuai pada ketentuan tabel ya. Misal di sini saya menggunakan NIM genap. Berarti di sini diketahui soilnya dengan berat unitnya itu 18,5, 13,1 untuk kohesinya, kemudian sudut geser dalamnya 15,8. Misalnya ini soil nih, warnanya coklat. Berat unitnya tadi berapa nih? 18, misalnya 18 lah. Ini contoh aja. More kolomnya, ini nggak perlu diubah. Kohesinya di sini misalnya ya 12,5 lah. Ya sama. Sudut geser dalamnya ya 14. Water surface non, ini yang non. Kemudian kita klik material kedua. Ini misalnya material claystone. Warnanya hijau tua. Sudut berat unitnya misalnya di sini 20. Pokoknya kohesinya misalnya 16 sama sudut gesernya 6, 17,6, 17,3 lah. Kemudian material ketiganya adalah sandstone. Warnanya misalnya kuning nih. Berat unitnya adalah 20,7 misalnya, 20,5 lah. Kohesinya misalnya 15 sama 3, sudut geser dalamnya di sini misalnya X. Nah, X ini nih eh, sesuai NIM-nya misalnya 1 sampai 25, 15,2, 25 sampai 50, 14,7, NIM 50 sampai 75, 13,9, NIM 75 sampai akhir itu 15. Ya, itu disesuaikan aja sesuai NIM-nya. Pingnya misalnya di sini saya menggunakan 19. Oke, misalnya ini Clearstone-nya ya, ini Clearstone-nya 18. Ini misalnya ya perumpamaan, tapi balik lagi disesuaikan pada tabel form laporannya. Kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian kita pilih properties, lalu kita klik assign properties. Ini kita akan membaginya sesuai lapisan materialnya. Ini kan saya udah nih. Kemudian Laystone. Laystone tuh tadi di sini ya. Ini Laystone. Nah, kalau misalnya kok ini apa? Dia kok nggak ini. Nah, ini kan ada kemungkinan ngebaginya itu eh, nggak dari ujung sampai ke ujung lagi. Nah, ini biasanya perlu di perulangan lagi ya buat ngebagi material boundary-nya.
Misalnya nih tadi dari sini nih, berarti saya gagal di sini. Nah, berarti kan ini ada kemungkinan untuk ngebagi si material lapisan geometrinya ini nggak dari ujung awal sampai ke ujung awal lagi gitu. Harusnya misal kita ngebikinnya dari sini ke sini ke sini ya terus lagi sampai balik lagi ke titik semula gitu. Ya, ini propertiesnya di sini kita sesuaikan kembali. Ininya claystone, sandstone, ini udah benar. Ininya sandstone. Oke, selanjutnya kita membuat garis muka air tanah dengan cara boundaries ya. Kemudian kita pilih add water table-nya. Misal di sini saya menggunakan kalau misalnya ini full saturated ya, full saturated ini berarti mengikuti si garis permukaan lerengnya. Ini, ya ini. Nah ini ibaratnya ini garis muka air tanah yang full saturated, yang jenuh gitu. Jadi otomatis dia mengikuti si garis lerengnya. Tapi karena di sini kalau misalnya eh, garis muka air tanahnya itu dia 2 meter di bawah permukaan, berarti otomatis garis muka air tanahnya berarti 2 meter di bawah tanah. Berarti di sini di meter ke 18. Misalnya ini 2 meter lagi di bawah segini, 2 meternya lagi berarti di sini dan seterusnya. Itu untuk yang garis muka air tanahnya ada di 2 meter di bawah permukaan. Tapi di sini saya menggunakan yang full saturated. Kemudian kita pilih loading. Di sini kita akan memasukkan input dari si berat beban maupun getaran bebannya gitu, seismic load-nya. Tapi at distributed load, misalnya berat bebannya di sini ini sesuai pada NIM-nya masing-masing. Kalau NIM genap, getaran seismiknya segini 0,02, terus berat bebannya 25. Kalau misalnya game ganjil ya getaran seismiknya 0,03, berat bebannya 35. Misalnya di sini saya 0,02. Oke. Nah, kita buat nih misalnya
Sini, ini klik kanan. Ini misalnya berat bebannya pada bagian paling atas overall slope. Ini berat bebannya uh, berada paling atas secara lereng keseluruhan. Tapi kalau semisalnya untuk nomor dua, dia berat bebannya ada di jenjang pertama bagian geometri tengah. Maksudnya apa? Kalau misalnya lereng ini kan punya dua jenjang nih. Dia berarti ini jenjang satunya, ini dan ini jenjang duanya. Cara biar tahu jenjang satu dan jenjang dua, ya ini kan balik lagi. Jenjang itu kan ibaratnya dia menandakan bahwasanya itu single slope atau lereng tunggal. Nah, lereng tunggal itu gimana? Lereng tunggal itu dari sini ke bawah, miringnya kemudian sampai miringan ke atas, horizontal atasnya. Jadi ini kan overall slope dengan jenjang pertama. Lalu kalau overall slope, single slope yang jenjang kedua, dia berarti dari bawah horizontal ini miringannya sampai miring horizontal atasnya. Nah, ini sebutnya single slope jenjang kedua. Ini kan berarti ada single slope jenjang pertama, ini single slope jenjang kedua. Nah, kalau misalnya tadi kasusnya ini berat beban pada jenjang pertama, bagian geometri yang tengah berarti kan ada di sini nih. Ini misalnya saya delete dulu ya. Misalnya delete, delete dulu. Ini misalnya di sini nih. Ini 0,02. Tadi kan jenjang atas, jenjang pertama. Berarti maksudnya itu ada di sini, geometri tengah kali. Loh, cancel dulu. Ini misalnya berapa nilainya gitu ya. Kalau soal. Nah, tetap kayak gini. Nah, ini maksudnya untuk kasus yang berat bebannya ada di jenjang pertama geometri tengah. Dia berarti beratnya ngasih berat bebannya ini ada pada bagian tengah tapi secara overall slow. Ya misal gitu. Nah, kalau udah nanti kita pilih surface, kita pilih autogrid. Nah, autogridnya di sini misalnya saya masukin angka 30. Nah, oke. Kalau sudah kita hmm, udah didapat nih ya, apa namanya autogridnya. Kemudian ada input terakhir nih, seismic loadnya, getaran seismiknya. Misalnya nih getaran, oh si lereng ini dia ibaratnya dikasih getaran, entah getaran gempa atau getaran apapun yang bisa dia misalnya ada ledakan dia kan punya getaran tuh. Nah, ini bakalan mempengaruhi si faktor keamanan lerengnya. Misalnya di sini getaran lerengnya itu ketahuinya misalnya 0,02 ini 0,03 nih. Berarti ini misalnya 0,05 nih. 0,5 juga. Nah, ini loadnya misalnya jadi bentar, di edit dulu 0,02 mah kecilan. Udah misalnya 45 lah berat bebannya. Umpamanya ya, kalau misalnya di respon lapornya ya ini berarti ini berat bebannya 35 atau 25, getaran seismiknya 0,02 atau 0,03. Nah, setelah inputannya kita pilih analisis dan komputer, kita pilih yes, kita save dulu. Misalnya di sini nih, kita pilih coba. Kemudian kita pilih yes, kita akan running. Kalau semisal ketika di running muncul tidak toolboxnya gagal merunning, berarti otomatis ada kemungkinan part yang belum dimasukkan inputannya gitu. Misalnya di surface-nya atau grid-nya belum diklik, atau di project setting-nya, misalnya di bagian generalnya ini arah peruntukannya ini
dia belum diubah gitu. Karena ini sudah, kita pilih interpretasi. Nah, di sini akan muncul interpretasinya. Di sini didapatkan hasil analisnya untuk faktor keamanan lerengnya ini 0,786. Dia kemudian dimasukkan ke dalam klasifikasi Bowen. Masuknya dia labil kah, longsor kah, atau dia tetap stabil. Lalu di sini kita munculkan aja ibaratnya ini irisannya, irisan faktor keamanannya. Nah, kemudian bisa di screenshot. Ini untuk overall slope dia ditandai dari ujung jenjang pertama paling bawah sampai ujung jenjang kedua ini paling atas ya, atau jenjang berapa lah. Intinya dari atas, ujung atas sampai ujung bawah. Kemudian kita kan ini perlu analisis secara single slope baik jenjang satu dan dua. Nah, bedanya kita perlu ubah ini namanya eh, move limitnya, slope limitnya, dengan cara kita klik move limit, kita geser nih. Kita misalnya dari jenjang pertama. Jenjang pertama kan ibaratnya dari ujung ke sini, dari ujung ke sini, bawah set, sampai ke sini nih. Nah, kita pilih down. Nah, berarti dia nandain bahwasanya ini sebagai jenjang pertamanya. Kalau misalnya jenjang kedua berarti dari sini sampai ke atas, ujung atasnya sini. Ini untuk jenjang pertamanya, single slope pertama, jenjang pertama, langsung aja kita pilih analisis, kita pilih komputer, ibaratnya ini untuk merunning si software slide-nya. Kita pilih yes, kemudian kita pilih interpretasi. Nah, otomatis kan di sini punya nilai yang ibaratnya beda kan. Ya, ini contoh aja yang single slope awal. Single slope pertama pada jenjang pertamanya. Tadi kan 0,786 ya kalau nggak salah. Ya beda dikit gitu. Ini untuk yang jenjang pertama. Kalau jenjang kedua tinggal di move aja. Kita ubahkan dari sini misalnya dari ujung paling atasnya dan ujung paling bawahnya. Nah, ini kan untuk single slope yang jenjang kedua. Tadi kan single slope jenjang pertama dia dari bawahnya itu kan di sini, ujung paling atasnya itu di sini. Ini nih sebagai single slope-nya, sebagai jenjangnya. Ini kita analisis jenjang keduanya, tapi kita running lagi. Nah, kemudian kita pilih interpretasi. Nah, ini kan hasil analisis FK-nya tuh beda gitu. Dia cenderungnya 0,9 gitu. Ya ini hasil analisis dari tadi ya apa namanya secara oval slope maupun single slope satu dan dua. Kemudian ini nomor tiga, rekayasa geometri lereng, tinggi sudut lereng, lebarnya tetap sama. Jadi geometrinya nggak perlu kalian ubah-ubah lagi. Tapi yang kalian ubah adalah getaran seismiknya, berat bebannya, dan muka air tanah. Agar apa? FK-nya ini berada di nilai 1,26 dan dinilai 0,99 atau di range-nya 0,9 dan 0,99 dan diuji secara keseluruhan. Diujinya jadi ya diuji secara single slope maupun secara keseluruhan gitu. Nah, alat ini secara keseluruhan, secara overall slope-nya saja. Di kalian ubah, kalian ibaratnya mengutak-atik ya, bukan mengutak-atik sih. Me, ini utak-atik aja nilai
Ini getaran seismiknya, beban beratnya, MAT-nya, biar FK-nya itu ada di nilai 1,26, range-nya segini, sama nilainya 0,99. Kemudian lanjutnya nomor satu dan 2 itu kalian cari nilai FK-nya serta klasifikasi Nut Bowles 9869 sama apakah lereng tersebut tuh aman atau enggak menurut keputusan Menteri SDM nomor sekian sekian sekian. Ini biasanya di Google ada. Nah, lanjutnya adalah rekomendasi kekuatan lereng atau kondisi pengondisian lereng jika dibutuhkan. Ini kalau semisal punya FK-nya misalnya rendah nih, enggak longsor nih. Cara rekomendasi kekuatan lereng itu gimana? Nah, nomor tiga, jelaskan rekayasa dilakukan dan beri kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Intinya, karena kalian udah ngutak-ngatik nilai getaran seismiknya, berat bebannya, MAT-nya, dan dapat FK-nya sekian, 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 maksudnya FK-nya itu nilainya 1,26 maupun 0,99, itu kalian bandingkan itu. Menurut, menurutnya, menurut kalian ini dia karena apa gitu. Jadi kalian jelasin aja secara kesimpulannya kenapa FK-nya didapat segini, alasannya kenapa. Oke, itu aja mungkin video ya singkat dari saya. Terima kasih.